Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur untuk hari-hari yang terus kita berjalan bersama Tuhan. Hari-hari dengan segala tantangan, kita boleh berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena kita punya sandaran yang baik, kita punya kekuatan yang luar biasa, dan kita berdiri di atas batu karang iman kita yang teguh. Kita berjumpa dalam ibadah minggu pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Di Atas Yesus Karanghu. Ayat yang keempat nanti kita pujikan sambil berdiri. Sayang Yesus kekal, ku berteduh tangan mesra, meskipun topan mengancam, ku tak gentar akan marah. Di atas Yesus karangku, ku berdiri tegak teguh, sambil lain lebat. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah akan Engkau. Kami ingin berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini. Kami mengakui pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup kita membutuhkan tempat kita mencurahkan segala apa yang menjadi pergumulan, dan hanya kepada Tuhan tempat yang tepat untuk kita bersandar dan untuk kita mengutarakan segala apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan segala doa dan pergumulan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa syafaat, kita masuk dalam doa syafaat dengan pujian, bersandar padanya.
kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kami meletakkan hidup kami di dalam kaki Tuhan, maka kami boleh mengalami kebaikan, kemurahan yang melimpah-limpah, yang datangnya daripada Tuhan turun mengalir atas kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan hidup, kami tidak menjadi tawar hati, tetapi kami memiliki semangat karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup menolong, memberi kelepasan, kelegaan kepada kami, bahkan menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur sepanjang sepekan Tuhan memberkati kami dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan limpahkan, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir, beribadah, datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur kami juga ingin menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Kami mohon mereka yang mengalami lemah iman, Tuhan Engkau yang menguatkan. Mereka yang bergumul dengan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, kami juga mohon Tuhan hadir menyapa sehingga keluarga dipulihkan dalam terang kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan ekonomi, pekerjaan mereka, kami percaya Tuhan yang akan memelihara, mencukupkan dan menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan Ibu Sindu ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pemeliharaan Tuhan turun mengalir atas hamba-Mu. Kami sehati berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Jamahan Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, Bu Sindu dilawat oleh Tuhan. Bu Sindu akan mengalami sukacita damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kasih kemurahan Tuhan boleh dirasakan di dalam kehidupannya. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Yusuf yang sudah boleh keluar dari rumah sakit. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Kami menyerahkan juga hamba-Mu dalam masa pemulihan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga ingin berdoa bagi setiap kami yang hadir ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya lawatan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu di dalam kehidupan secara pribadi, dalam berkeluarga, dalam pengenalan akan cinta kasih Tuhan akan semakin ditambah-tambahkan, sehingga membuat kami semakin sungguh-sungguh percaya dan menghidupi apa yang kami imani di dalam Kristus. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami juga ingin menyerahkan TK dan PAUD Esther ke dalam tangan kasih-Mu, Yayasan Esther ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai setiap bagian yang ambil pelayanan di dalamnya, sehingga lewat pelayanan TK dan PAUD, nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak dapat terlayani dengan baik, bahkan mereka akan dipersiapkan menjadi satu generasi yang akan dipakai oleh Tuhan pada masa dan zaman mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan Tuhan, sehingga kami tetap boleh ada dan berada dalam negeri kami dengan bebas dan leluasa beribadah. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau taruh hikmat marifat-Mu kepada pemimpin negeri kami, presiden kami, sehingga di tengah-tengah pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan akan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat di negeri ini. Demikian juga kota di mana kami tinggal, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati. Tidak hanya berkat jasmani yang akan menjadi penopang dan kelangsungan kehidupan orang-orang yang tinggal di tempat ini. Lebih daripada itu kami meyakini ketika Roh Kudus-Mu melawat kota ini, maka akan terjadi terobosan baru. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan,
lawatan Tuhan turun atas kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin serahkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin serahkan hidup kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita beriman, kita percaya, dan kita patuh kepada firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dengan pujian, percaya, dan patuh. Terima kasih karena kami percaya pagi hari ini Tuhan hadir lewat Roh Kudus, ada di tengah-tengah kami dan di hati kami. Kami ingin menjadi satu lahan yang subur, yang ditembuhi oleh benih firman Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi kami akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang lewat kehidupan yang kami jalani. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi sabda firman Tuhan di pagi hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui lewat sabda kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang mengaku beriman, maka apa yang diimani itu, diyakini itu akan dianggap sebagai satu kebenaran. Karena kalau dia tahu bahwa itu bukan satu kebenaran, maka dia tidak akan percaya, dia tidak akan beriman. Meskipun kadang-kadang apa yang dianggap itu satu kebenaran, belum tentu itu satu kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi kalau dia tahu bahwa kemudian apa yang diyakini itu sebagai satu kebenaran itu salah, maka orang akan meninggalkan apa yang diimani dan dia akan berganti kepada apa yang diyakini dan diimani di dalam kehidupannya. Karena orang meyakini dianggap sebagai satu kebenaran, maka kita melihat orang-orang banyak yang serius dengan apa yang diimani dan diyakini. Rela melakukan segala sesuatu, bahkan sampai dengan menyerahkan nyawanya demi apa yang diyakini di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, agar kita mengerti benar bahwa apa yang sekarang ini kita yakini, kita imani adalah memang sesuatu kebenaran yang mutlak yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi goyah dan membuat kita semakin serius, semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 akan menolong kita untuk boleh memahami sabda kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Rasul Paulus mencoba menjelaskan sedemikian rupa di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, bahwa manusia adalah orang-orang yang berdosa karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Karena dosa dan pelanggaran yang dilakukannya itu, maka manusia itu layak mendapatkan murka Allah. Kita bisa melihat di kitab Kejadian bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga kita tahu benar tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Bahkan bayi ketika lahir orang berkata dia belum bisa melakukan apa-apa. Tetapi karena dia adalah keturunan Adam dan Hawa, sehingga dia pun memiliki dosa keturunan. Kalau dia memiliki dosa keturunan, maka hukuman, kutukan itu tetap menjadi bagian bagi orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Dan upah dosa kita tahu adalah kematian. Kematian yang kekal, baik saat di dalam dunia maupun ketika orang berpulang kepada Allah. Mengalami kematian yang kekal di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang terkena stroke, mati sebelah bagian dari tubuhnya, maka bagian tubuh yang terkena stroke itu tidak bisa digerakkan,
tidak bisa merespon yang ada di sekitarnya. Tubuhnya, bagian tubuhnya yang terkena stroke menjadi pasif. Tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan juga tidak bisa merasakan apa-apa. Dicubit, diapakan, dia tidak akan merasakan karena sudah mati. Bagian saraf-sarafnya meskipun masih utuh, tetapi tidak bisa digerakkan dan melakukan apa-apa. Apalagi kalau yang mati adalah seluruh kehidupannya, fisiknya juga dan rohnya juga. Segala sesuatu yang mati atau meninggal, maka dengan berjalannya waktu akan menjadi rusak dan menjadi busuk. Tanaman yang kita rawat kalau dia mati, maka kita akan buang di tempat sampah. Sudah tidak bisa direkayasa sedemikian rupa. Binatang kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita panggil, kita los, mungkin kita kasih makan yang terbaik. Ketika peliharaan kita mati, kita akan kubur. Orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, kita ingin mencurahkan, memberi segala sesuatu yang kita punya dan kita miliki, bahkan kita rela melakukan apapun demi orang yang kita kasihi. Kalau dia sudah meninggal, maka kita akan makamkan. Akan membekas di hati, akan kita tangisi. Mungkin hanya beberapa hari atau beberapa minggu, atau mungkin beberapa bulan. Setelah itu, sudah kehidupan ini berjalan seperti sedia kala. Mungkin juga kemudian dilupakan. Ketika seseorang mengalami kematian kekal, dia akan menderita selama-lamanya. Dia tidak bisa keluar dari belenggu penderitaan yang menjeratnya. Itu ibarat orang sakit tidak sembuh-sembuh, mau mati tetapi tidak bisa meninggal. Betapa penderitaan yang luar biasa. Manusia tidak bisa lepas, tidak bisa terbebas dari rantai yang membelenggu, yaitu rantai dosa. Dalam kondisi yang demikian kehidupan kita itu, maka kemudian di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, karena manusia sudah tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan Tuhan, maka Allah sendiri yang harus hadir, Allah sendiri yang harus campur tangan, Allah sendiri yang harus bertindak agar manusia itu terbebas dari belenggu dosa yang mengikatnya, yang membawa kepada kematian kekal. Dan ketika Allah hadir di dalam kehidupan kita, memberikan kasih karunia, maka penebusan dosa itu berarti kita yang berdosa seolah-olah dianggap tidak berdosa. Orang yang bersalah seakan-akan dianggap tidak bersalah. Orang yang tidak layak tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Dan lewat penebusan yang Tuhan beri itu sehingga menghasilkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada kita. Memberi kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Yang tadinya mati, tidak bisa berkutik melakukan apa-apapun, kemudian ia mendapatkan kehidupan, mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan kasih karunia, sehingga sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan, apakah kita akan anggap sebagai sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak berharga di dalam kehidupan setiap kita? Maka kita akan menjadi orang yang paling rugi dan menderita kalau kita mengabaikan kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan sendiri mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemahaman ini harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita. Itu sama dengan kalau kita punya hutang besar tidak bisa bayar, lalu rumah kita jadi agunan, kita mau tidur di mana ya? Tidur di emperan toko di pinggir jalan. Kita mau makan apa? Tidak punya pekerjaan, ngais-ngais di tong sampah. Lalu ada orang yang memberi berkat, hutang kita dilunasi. Apakah kita akan berkata, aku tidak butuh pelunasan hutang yang engkau kerjakan, aku lebih memilih hidup di pinggir emperan toko dan makan dengan mengais-ngais di tong sampah? Pasti kita akan mengucap syukur sedemikian rupa. Kita merasa bahwa kita sudah berhutang budi dan kita ingin memberi yang terbaik kepada orang yang telah menolong kita. Apa yang ia butuhkan, apa yang ia perlukan, kita ingin membantu semaksimal mungkin dengan kapasitas yang kita punya. Bagaimana dengan anugerah yang Tuhan beri kepada kita pribadi lepas pribadi? Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Allah memberi kasih karunia yang dalam bahasa Yunaninya itu charis, itu namanya suaminya Bu Hani ya. Berarti Mas Karis itu berarti kasih karunia. Apakah dulu orang tuanya waktu memberi nama mengerti arti ini atau tidak, saya tidak mengerti, tetapi charis, kasih karunia itu memiliki makna yang sungguh dalam di dalamnya. Di dalamnya mencakup ada kemurahan. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan beri kepada kita. Di dalamnya mengandung kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Di dalamnya mengandung arti ada anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka kita merasakan kemurahan, kebaikan, anugerah yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, sehingga itu menjawab permasalahan yang serius berkaitan dengan kematian yang kekal. Tuhan jawab dan Tuhan beri kepada setiap kita. Kalau Tuhan sudah anugerahkan lewat penebusan dan Tuhan memberi keselamatan, maka ada satu bagian di dalam diri kita, yaitu kita harus menyambutnya melalui beriman. Kita memiliki iman kepada Tuhan yang benar, yang sudah memberikan kasih karunia-Nya yang besar kepada setiap kita. Jadi jalurnya untuk kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan, kasih karunia Tuhan lewat pengampunan dosa kita, maka
Hal yang harus kita lakukan adalah dengan beriman, percaya kepada Tuhan. Kalau anugerah kasih karunia, keselamatan itu Tuhan beri, tetapi kita tidak menyambutnya dengan beriman, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Kita tetap ada di dalam posisi kematian. Kematian yang kekal, yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga iman itu menjadi sarana kita untuk kemudian dapat memiliki persekutuan yang benar, persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, sehingga kita dapat merasakan hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Seberapa iman kesungguhan kita kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar pokoknya aku percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat, titik. Apakah hanya berhenti sampai di situ? Sebagai bentuk ekspresi iman kita kepada Tuhan, karena kita mendapatkan anugerah keselamatan, di mana ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dituliskan, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak ada andil sedikit pun sehingga kita mendapatkan anugerah keselamatan. Bukan hasil pekerjaanmu. Karena seringkali kalau kita merasa bahwa itu hasil karya kita, sedikit banyak, maka kita akan bertepuk dada untuk mengatakan bahwa ini karena jerih lelah saya. Karena karya saya, karena saya ada, maka pekerjaan ini berhasil. Karena ada saya yang kontribusi di dalamnya, maka masalah menjadi selesai. Seolah-olah kita yang utama di dalam kehidupan ini. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa sedikit pun kita tidak bisa ikut andil, ambil bagian. Bukan hasil usaha dan juga bukan hasil pekerjaan. Semata-mata kita diberi. Kenapa semata-mata kita diberi? Karena di awal saya sudah katakan, kita ini seperti orang yang mati, kayak orang kena stroke tadi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa menggerakkan untuk diri kita sendiri, menolong diri kita sendiri pun tidak bisa. Sehingga itu semua semata-mata karena anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan ini kita menyadari bahwa anugerah keselamatan itu semata-mata kasih karunia Tuhan, dan kita hanya menyambutnya, kita bisa mendapatkannya ketika kita menyambutnya dengan beriman yang sungguh kepada Tuhan. Maka mari kita benar-benar serius di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita benar-benar menghidupi apa yang kita imani, apa yang kita yakini dengan pengucapan syukur yang sungguh kepada Tuhan. Seperti orang yang sakit dan hendak dipanggil oleh Tuhan karena berat penderitaan yang diambil. Lalu ketika mendapatkan mujizat kesembuhan, orang tersebut kemudian mengucap syukur luar biasa kepada Tuhan.
hidupnya diabdikan, hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya kita tidak ingin mengalami dalam kehidupan ini kita mengalami kondisi yang sangat buruk dulu, baru kita menyadari, baru kita terbuka mata jasmani dan rohani kita. Tetapi biarlah lewat perenungan di pagi hari ini akan menolong dan membangkitkan semangat kita. Menjadi orang-orang yang sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang sombong secara rohani, tetapi sebaliknya kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan saudara-saudara kita. Kita semakin menundukkan hidup kita di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber kehidupan setiap kita, dan hanya kepada Dialah kita hidup dalam ketaatan sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan sebagai rasa syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka kita juga rela dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada. Memberitakan kebaikan Tuhan agar orang-orang lain yang belum mengenal akan cinta kasih Tuhan lewat kehidupan setiap kita, maka mereka pun bisa sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Lalu orang-orang yang kita kasihi, saudara kita, famili kita, mereka juga mengalami pemulihan, kesembuhan, mengalami kehidupan dari kematian yang kekal di dalam hidupnya. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong kita menjadi dasar iman kita yang semakin kuat, yang semakin kokoh, dan terus kita mengucap syukur betapa Tuhan sangat baik. Kita yang mestinya dimurkai, kita yang sudah mati, mendapatkan anugerah kehidupan. Dan kehidupan itu sekarang dan yang akan datang. Kita mengalami persekutuan yang indah. Ketika kita mengalami persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, maka kita juga merasakan berkat-berkat penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya beri kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara di pagi hari ini untuk sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita yang mati, yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang seharusnya dibuang, masuk di dalam penderitaan yang kekal. Oleh kasih karunia Allah, kita ditebus, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan ketika kita menyambut dengan iman, maka kita mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Bapa Surgawi, inilah rahasia syukur kami di hadapan Tuhan. Kami merasakan betapa kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kasih karunia itu, karis itu Tuhan beri kepada setiap kami. Dan kami ingin menyambutnya dengan sungguh-sungguh dalam iman kami di dalam Tuhan. Kami mohon ampun kalau selama ini perjalanan iman kami suam-suam. Perjalanan iman kami hanya mengalir. Perjalanan kami tidak sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan dalam beriman kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu.
Kami percaya Tuhan, Engkau lewat Roh Kudus-Mu akan menuntun dan memimpin kami, akan menolong kami, agar kami disanggupkan di tengah perjalanan hidup yang berat, yang sulit dan berliku-liku. Ketika kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kehidupan jalan keluar itu akan Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Karena kami tahu dan percaya, Engkau sudah membayar mahal lewat kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Bahkan kami mengucap syukur karena keselamatan itu sekarang dan akan datang. Tuhan sudah beri dan anugerahkan kepada kami yang beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup setiap kami yang hadir dan jemaat-Mu yang lainnya ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami sungguh-sungguh menghidupi apa yang kami imani, iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan yang berbahagia, ini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita buat pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kita mempersiapkan semua bentuk persembahan yang sudah kita bawa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur hanya kepadamu dalam setiap hari hidup ini. Kami senantiasa merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami datang dengan membawa ucapan syukur kami. Dan membawa persembahan kami. Memberkati setiap hati yang memberi. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami bawa. Kami mohon ya Bapa, layakkanlah persembahan kami. Kami beri hanyalah karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami beri untuk hormat dan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah dunia di mana kami hidup dan melayani. Berkati dalam setiap aktivitas kehidupan jemaat kami. Dan kami percaya bahwa kehidupan, berkat, pertolongan Tuhan senantiasa tercurah. Inilah persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Persembahan nanti akan kita berikan pada waktu kita melewati 2 pintu dan di depan ada kotak persembahannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah raya kita minggu ini. Inilah pujian yang merupakan lagu tema dalam persidangan MPL pertama tahun 2020 di Bogor kemarin. Pujian ini akan kita nyanyikan 2 kali, nanti waktu yang kedua saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk kita nyanyikan sambil berdiri. Batu hidup. Hai kamu yang telah merasakan kasih
bersama-sama dengan jemaat-Mu memohon berkat untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Yohanes Abdi Mulia. Kami mengucap syukur Tuhan melimpahkan kesehatan bagi hamba-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan yang melimpahkan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga di usia senior hamba-Mu tetap hatinya melekat kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan Bu Yohanes penuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami meyakini Tuhan yang menjagai dan memelihara akan hamba-Mu. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami mendapatkan berkat lawatan Tuhan, peneguhan lewat sabda kebenaran firman-Mu, dan juga lewat puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami meyakini kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang berdampak, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami, sehingga lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami mohon berkat, kasih, kemurahan Tuhan, Engkau beri dan Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa tinggal dan menyertai kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.